Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonomi Internasional akan mempresentasikan materi tentang ekonomi internasional berkelanjutan. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, dimulai dari pemateri yang pertama. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ekonomi internasional berkelanjutan. Sederhananya, ekonomi internasional berkelanjutan itu adalah proses pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan kebutuhan saat ini, tapi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, bukan cuma fokus ke pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Contohnya, seperti peningkatan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, sampai memastikan pembangunan yang terjadi tidak merusak lingkungan. Intinya, ekonomi internasional berkelanjutan itu berusaha menyeimbangkan 3 hal: pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kita bahas prinsip dasar dalam ekonomi internasional berkelanjutan. Ada beberapa poin penting yang harus dipahami. Prinsip yang pertama, efisiensi ekonomi dan pertumbuhan inklusif. Artinya, ekonomi harus berjalan dengan efisien, tapi hasilnya juga harus dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu saja. Jadi, saat ekonomi tumbuh, pertumbuhan itu harus inklusif, membuka lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan memberikan peluang ke masyarakat luas. Yang kedua adalah keadilan dan tanggung jawab sosial. Di sini, negara maupun ekonomi internasional harus menjalankan perdagangan yang adil, menghargai hak pekerja, dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja, tidak memanipulasi harga negara lain, tetap menjaga etika dalam perdagangan global. Prinsip ketiga adalah perlindungan lingkungan. Ini sangat penting karena aktivitas ekonomi global seperti perdagangan, produksi, dan transportasi seringkali berdampak langsung pada lingkungan. Untuk melindungi lingkungan, kita harus memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam proses ekonomi. Ini disebut internalisasi biaya lingkungan. Caranya bisa lewat beberapa mekanisme. Yang pertama, harga atau pajak lingkungan. Yang kedua, sistem perdagangan emisi. Yang ketiga, kewajiban pemulihan atau penjaminan. Yang terakhir, pengungkapan dampak dan akuntansi modal alam. Selain itu, prinsip perlindungan lingkungan juga mencakup usaha mengurangi emisi karbon, polusi lintas batas, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Tujuannya agar aktivitas ekonomi tidak merusak bumi kita. Kemudian ada juga upaya mendorong perdagangan produk ramah lingkungan serta investasi berkelanjutan, misalnya lewat insentif perdagangan, standar dan sertifikasi lingkungan, terakhir pendanaan berkelanjutan. Dan prinsip yang terakhir, kerjasama internasional, karena masalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi global itu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Maka dibutuhkan tata kelola global yang adil. Negara maju dan berkembang harus bekerja sama, saling mendukung, dan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Sekarang, kita masuk ke bagian peran perdagangan internasional. Teman-teman, perdagangan internasional itu adalah salah satu motor utama yang menggerakkan perekonomian suatu negara. Kenapa bisa begitu? Karena lewat perdagangan internasional, suatu negara bisa menjual produk ke negara lain atau sebaliknya, membeli barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Dampaknya cukup besar. Misalnya, PDB meningkat, industrialisasi makin cepat, transportasi dan teknologi berkembang, perusahaan multinasional bertambah banyak. Selain itu, perdagangan internasional juga punya dampak sosial dan ekonomi yang positif, seperti membantu negara meningkatkan produktivitas, membuka pasar baru untuk produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja lebih luas, serta menambah pendapatan negara lewat pajak dan devisa.
Jadi, intinya perdagangan internasional itu bukan cuma soal ekspor, impor, tapi juga bagaimana hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, kita bahas tentang peran investasi global. Kalau perdagangan internasional berfokus pada barang dan jasa, investasi global berfokus pada aliran modal atau uang yang masuk ke suatu negara. Investasi ini punya banyak manfaat, misalnya meningkatkan pendapatan real masyarakat, menyediakan modal tambahan bagi perusahaan untuk berkembang, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena banyak proyek baru yang bisa berjalan. Investasi ini bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dari luar negeri, biasanya melalui perusahaan asing, investor global, atau lembaga keuangan internasional. Yang menarik adalah investasi global dan perdagangan internasional itu saling mendukung. Keduanya sama-sama memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena dengan adanya investasi, perusahaan bisa memperluas usaha, teknologi semakin maju, dan peluang kerja bertambah. Maka, kebijakan yang mendukung investasi dan perdagangan internasional yang bijaksana itu sangat penting. Jika dikelola dengan baik, keduanya bisa membantu Indonesia atau suatu negara mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oke teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi internasional berkelanjutan. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi ekonomi internasional berkelanjutan. Pertama, kebijakan dan regulasi nasional. Kalau aturan pemerintah jelas dan mendukung keberlanjutan, perdagangan dan investasi jadi lebih lancar. Tapi kalau aturan yang sering berubah, pelaku usaha bisa ragu. Kedua, teknologi dan inovasi. Semakin maju teknologinya, semakin efisien dan ramah lingkungan aktivitas ekonominya. Ini penting untuk bisa bersaing di pasar global. Ketiga, stabilitas politik dan kepastian hukum. Investor butuh negara yang aman dan hukum yang jelas. Kalau politiknya tidak stabil, ekonomi bisa terganggu. Keempat, kesadaran pasar dan konsumen global. Sekarang banyak konsumen yang pilih produk ramah lingkungan dan etis. Jadi, perusahaan harus beradaptasi kalau mau tetap laku di pasar internasional. Dan kelima, kerjasama internasional dan transfer pengetahuan. Negara bisa saling berbagi teknologi, pengalaman, dan pembiayaan agar semua bisa berkembang lebih berkelanjutan. Jadi, 5 faktor ini saling berhubungan dan semuanya penting untuk mendorong ekonomi global yang lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang isu lingkungan global. Dalam era globalisasi saat ini, isu lingkungan itu menjadi perhatian utama di dunia karena dampaknya yang luas terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan stabilitas ekonomi global. Adapun isu-isu lingkungan global yang mempengaruhi ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan isu yang paling mendesak yang berdampak langsung terhadap perekonomian dunia. Peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat di atas tingkat pra-industri telah menyebabkan pencairan es kutub, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrim. Yang kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Kepunahan spesies terjadi 1000 kali lebih cepat dari laju alami akibat aktivitas manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi global. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada deforestasi dan degradasi lahan. Laju deforestasi global mencapai 10 juta hektar per tahun. Indonesia termasuk negara dengan tingkat deforestasi tinggi akibat ekspansi pertanian dan pertambangan. Yang keempat yaitu ada pencemaran laut dan plastik. Setiap tahun sekitar 8-10 juta ton plastik masuk ke laut, menciptakan tumpukan sampah besar dan mikroplastik yang mencemari rantai makanan. Yang kelima ada kelangkaan air.
Meskipun 70% permukaan bumi tertutup air, hanya 2,5% yang tawar dan sebagian besar masih tersimpan di glasier. Lebih dari 2,5 miliar orang hidup di wilayah dengan krisis air. Yang keenam, ada polusi udara. Polusi udara ini menyebabkan sekitar 7 juta kematian dini per tahun. Selain berdampak pada kesehatan, pencemaran udara menurunkan produktivitas tenaga kerja dan hasil pertanian. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi negara-negara dalam menerapkan konsep ekonomi internasional berkelanjutan. Ekonomi internasional berkelanjutan merupakan paradigma baru dalam tata kelola ekonomi global yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap krisis lingkungan global yang semakin mengancam keberlanjutan kehidupan di planet bumi. Sejak dirancangnya Sustainable Development Goals oleh PBB pada tahun 2015, negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan bersama pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Di sisi lain, transisi menuju ekonomi berkelanjutan ini juga membuka peluang-peluang baru dalam bentuk penciptaan teknologi inovasi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan model bisnis yang lebih resilient. Namun, perjalanan menuju ekonomi berkelanjutan tidaklah mudah. Berbagai hambatan struktural, politik, ekonomi, dan sosial menghadang implementasi konsep ini. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi yaitu yang pertama ada kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju memiliki akses terhadap teknologi dan dana besar untuk berinvestasi dalam energi terbarukan, sedangkan negara berkembang masih bergantung pada industri ekstraktif seperti batu bara dan kelapa sawit. Yang kedua, ada benturan politik dan kepentingan ekonomi. Kepentingan politik jangka pendek sering menghambat implementasi kebijakan keberlanjutan. Negara maju dan negara berkembang juga kerap berselisih dalam forum global mengenai tanggung jawab pengurangan emisi dan kompensasi pembangunan. Yang ketiga, ada teknologi yang mahal dan belum merata. Akses terhadap teknologi bersih masih terbatas di banyak negara berkembang. Ketergantungan terhadap impor teknologi menimbulkan beban ekonomi tambahan, sementara tenaga kerja terampil di bidang energi terbarukan masih langka. Yang keempat yaitu ada sistem perdagangan global yang belum hijau. Subsidi besar terhadap bahan bakar fosil dan sistem rantai pasok global yang tidak transparan menghambat transisi menuju ekonomi hijau. Industri padat polusi juga kerap berpindah ke negara dengan regulasi longgar. Yang kelima, ada kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Dampak perubahan iklim yang telah nyata seperti banjir, kebakaran, hutan, dan kekeringan membuat negara harus mengalokasikan dana besar untuk penanganan bencana, bukan untuk investasi berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada rendahnya kesadaran dan perubahan sosial. Perubahan menuju ekonomi hijau memerlukan transformasi gaya hidup dan perilaku konsumsi masyarakat. Kurangnya edukasi dan ketergantungan pada industri tidak ramah lingkungan menghambat proses transisi ini. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu tentang peluang dalam menerapkan ekonomi internasional berkelanjutan. Yaitu yang pertama ada inovasi teknologi hijau. Perkembangan teknologi ramah lingkungan membuka peluang besar untuk efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya. Energi terbarukan seperti surya dan angin kini semakin kompetitif dibanding energi fosil. Yang kedua, ada penciptaan lapangan kerja hijau. Menurut International Labour Organization, transisi menuju ekonomi hijau dapat menciptakan hingga 24 juta pekerjaan baru pada tahun 2030, terutama di sektor energi, konstruksi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Yang ketiga, ada akses pembiayaan hijau. Instrumen seperti Green Bonds dan Sustainable Linked Loans semakin berkembang, membuka peluang bagi negara berkembang untuk mengakses modal hijau dengan bunga yang rendah. Yang keempat, yaitu ada peningkatan daya saing ekonomi. Negara yang telah tepat dan cepat mengadopsi prinsip berkelanjutan akan memiliki keunggulan
dalam perdagangan internasional, terutama dengan adanya mekanisme seperti Carbon Border Adjustment Mechanism di Uni Eropa. Yang kelima yaitu ada konservasi modal alam. Melalui program seperti REDD+, negara dapat memperoleh kompensasi finansial dari upaya menjaga hutan dan ekosistem. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi internasional. Forum global seperti Paris Agreement dan G20 memperkuat kerjasama lintas negara dalam hal teknologi, pendanaan, dan kebijakan hijau. Kolaborasi ini juga meningkatkan solidaritas antar negara berkembang. Selanjutnya, saya akan membawakan materi terakhir yaitu tentang perspektif Indonesia dalam ekonomi berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah memiliki posisi strategis dalam ekonomi internasional berkelanjutan. Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, paru-paru dunia kedua setelah hutan Amazon, dan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mitigasi perubahan iklim global. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan seperti moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, program perhutanan sosial, dan target pengurangan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pembangunan energi terbarukan, terutama panas bumi, tenaga surya, dan biofuel juga menjadi prioritas utama dalam rencana energi nasional. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi ekonomi berkelanjutan. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, dan hasil tambang lainnya masih sangat tinggi. Konflik antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan berkelanjutan lingkungan jangka panjang masih menjadi dilema utama. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Ekonomi internasional berkelanjutan adalah cara pandang global yang berusaha menyeimbangkan tiga hal penting yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam setiap aktivitas lintas negara seperti perdagangan dan investasi, tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif tanpa merusak alam, serta memastikan generasi mendatang tetap bisa menikmati kesejahteraan yang sama. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.